Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Tiara Amanda Lestari STP-MTP sebagai dosen pengampu dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengembangan sistem hidroponik untuk meningkatkan produktivitas tanaman sayuran dalam mendukung ketahanan pangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dinda Citra Siregar dan ada teman-teman saya, Erika Putri Rusadi, Intan Apriliani, Muhammad Rehan Taufik, Risma Dwi Marliani, Siti Soraya Zahra, Zalfa Zevania. Selanjutnya kita langsung masuk kepada penjelasan. Baik, latar belakang dipaparkan oleh saya Rika Putri Rusadi. Keterbatasan lahan pertanian di wilayah perkotaan menjadi salah satu kendala dalam pemenuhan kebutuhan sayuran segar. Dalam hidroponik, khususnya Nutrient Film Technique atau NFT, merupakan alternatif budidaya yang efisien karena tidak memerlukan lahan luas dan mampu menghasilkan tanaman dengan kualitas yang baik. Selain itu, keterlibatan kelompok wanita tani atau KWT memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan keluarga serta pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan limbah rumah tangga berupa nasi basi menjadi mikroorganisme lokal MOL dalam menjadi solusi ramah lingkungan. Selanjutnya, tujuan kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menerapkan sistem hidroponik NFT dalam budidaya tanaman caisim secara terencana dan terkendali. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok para tani dalam budidaya hidroponik, serta pemanfaatan limbah organik menjadi MOL. Tujuan lainnya adalah mendukung kemandirian masyarakat dalam penyediaan saluran sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya ada manfaat kegiatan. Manfaat kegiatan pengembangan sistem hidroponik untuk meningkatkan produktivitas tanaman sayuran dalam mendukung ketahanan pangan meliputi peningkatan produksi caisim yang berkualitas dan aman dikonsumsi. Lalu dari aspek sosial, kegiatan ini mendorong partisipasi aktif KWT dalam kegiatan pertanian rumah tangga. Lalu dari aspek ekonomi, pemanfaatan hidroponik dan MOL atau MOL dapat mengurangi biaya produksi. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan melalui pengurangan limbah organik rumah tangga. Selanjutnya ada lokasi dan waktu pelaksanaan. Kegiatan budidaya tanaman caisim dilaksanakan di greenhouse Pertanian Kota Bogor. Lokasi ini dipilih karena memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan sistem hidroponik NFT. Waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jadwal yang telah direncanakan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga panen. Selanjutnya, dasar teori yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Jadi, pemberdayaan masyarakat melalui kelompok wanita tani ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam mengelola sumber daya lokal. Hidroponik NFT ini merupakan sistem budidaya dengan aliran nutrisi tipis yang kontinu, sehingga akar tanaman dapat menyerap sumber unsur hara secara optimal. Dan penggunaan MOL dari limbah nasi basi ini sebagai pupuk organik cair yang ramah lingkungan dan membantu pertumbuhan. Selanjutnya, ada alat dan bahan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi instalasi hidroponik NFT, netpot, media tanam, serta benih caisim. Selain itu, digunakan larutan nutrisi AB mix dan MOL hasil fermentasi nasi basi. Alat pendukung lainnya berupa alat ukur pH dan TDS untuk memantau kondisi larutan nutrisi agar tetap optimal bagi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan dimulai dari penyemaian benih caisim pada media tanam hingga bibit siap dipindahkan ke instalasi hidroponik. Selanjutnya dilakukan pembuatan MOL dari nasi basi melalui proses fermentasi. Tanaman dipelihara dengan pengaturan nutrisi, pengecekan pH, serta pengendalian hama menggunakan metode ramah lingkungan agar kualitasnya tetap terjaga. Selanjutnya panen dan hasil yang diharapkan. Setelah tanaman dipelihara, dilakukan pemanenan pada waktu yang tepat sesuai umur panen dengan teknik yang benar juga agar kualitasnya tetap terjaga. Hasil yang diharapkan adalah caisim yang segar, sehat, dan berkualitas baik.
Selain itu, diharapkan KWT memiliki kemampuan untuk mengelola budidaya hidroponik secara mandiri dan juga berkelanjutan. Jadi, kesimpulan pada materi kali ini adalah budidaya tanaman chasim dengan sistem hidroponik NVT dapat dilaksanakan secara efektif dan terkendali dengan dukungan sarana yang memadai. Pemeliharaan yang rutin serta pemanfaatan mol dari limbah organik mampu mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan produksi sayuran hidroponik, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.